Perhatian cerita ini benar-benar murni karangan dari penulis itu sendiri. Jadi apabila ada kesamaan antara nama tokoh karakter ataupun latar itu hanya faktor ketidaksengajaan. Cinta Terlarang, Mantan Mafia, bab 35, Dinner Berdua. Setelah pagi tadi Jakarta diguyur hujan yang cukup deras, malam ini bintang dan rembulan bersinar di bawah langit yang bersih, memanjakan setiap pepasang mata yang menatap salah satu ciptaan Tuhan ini, lalu lintas di kota Jakarta pada malam hari ini terlihat cukup ramai, di mana tempat-tempat umum seperti taman kota, alun-alun kota, cafe, dan restoran begitu ramai dikunjungi. Mobil sport milik Eric Melragier dengan kecepatan sedang karena kondisi jalanan yang cukup padat, bahkan kemacetan terjadi di beberapa titik tertentu. Sweaty, apa lehermu tidak sakit karena terus menghadap keluar jendela? Lanya Eric sembari fokus melajukan mobilnya. Ella menoleh, tatapan mereka bertemu, detak jantung Ella berdetak lebih cepat bahkan. Telapak tangannya terlihat basah karena keringat. Langit malam ini sangat indah. Jawab Ella tak sepenuhnya bohong, karena hal utama ya, karena ia terlalu gugup hanya untuk satu mobil dengan Eric saat ini. Entahlah, padahal dulu ia tak merasakan seperti ini. Apakah jatuh cinta semembagongkan seperti ini? Ia layaknya anak kecil yang takut dengan apapun. Apa langit itu lebih indah dari aku? Haim, tanya Eric menggoda. Ia tahu jika Elle tengah merasakan salah, tingkah dia pun juga sama. Namun Eric berusaha keras agar tak menonjol bahwa dirinya itu sedang salah tingkah. Apa sih kamu tuh nggak cocok buat gombal kayak gitu? Geli tau nggak? Jawab Elle bergidik meri. Atau jangan-jangan kamu suka gombalin pacar kamu dulu ya? Tanya Elle memicing menatap horor Eric. Mulai Del, bahas mantan, kita mau dinner sweaty, jangan sampai ada drama. Kamu ngambek minta pulang gara-gara bahas mantan ya? Jawab Eric tegas. Cika, males ah. Tahu gitu mending aku di apartemen masak mie instan pakai cap rawit sekilo. Jawab Elle kesal, bersedekap dada. Eric mendadak frustasi dengan jawaban Elle. Kan apa Eric tebak kenapa wanita selalu seperti itu sih? 15 menit berlalu. Akhirnya pasangan baru jadian ini sampai di tempat tujuan. Mobil milik Eric terparkir di lobi salah satu restoran yang cukup mewah dan terkenal. Sweaty, kita sudah sampai, ayo kita keluar, ajaknya dengan penuh perhatian. Turun aja sendiri. Aku udah males. Jawab jutek Elle. Eric menghela nafas panjang. Entah harus menyiapkan stok sabar berapa ton lagi untuk menghadapi wanita yang sudah menjadi kesayangannya ini. Bahkan dengan Kirania dulu, mana mau ia bersikap seperti ini? Sweaty udahan yang ngambeknya, aku minta maaf oke. Sekarang kita turun makan malam, jawabnya lembut mengusap pipi Elle dengan ibu jarinya. Dengan menahan senyum Elle turun dari mobil, berjalan bergandengan keduanya sontak, menjadi center banyak orang. Tak banyak yang berdecak kagum dan menjerit histeris melihat pasangan ini. Ya Tuhan, jadi bener gosip kalau Tuan Enrico udah move on. Kak Stoki, kenapa mereka serasi banget sih? Kenapa yang tampan harus berpasangan dengan yang cantik? Hei babi, mana mau dia yang tampan sama lo yang kaya, buntelan kentut begitu? Teledek sahabat dari wanita yang tadi berteriak, meleleh, meleyot, menyublim. Amunisi selama 1 minggu nggak sih? Begitu banyak teriakan terang-terangan yang ditujukan kedapatan kedua insan yang tengah berjalan memasuki ruangan VVIP yang sudah disiapkan oleh Devano. Ella mendesah frustasi mendengar beberapa celetukan mereka. Memang hal seperti ini sudah menjadi hal biasa untuknya. Bahkan ada yang terang-terangan memuji kekasihnya ini. Tempatnya di mana sih? Kok ke atas? Tanya Elle penasaran karena mereka baru saja memasuki lift dan memencet tombol paling atas. Nanti kamu juga tahu Sweaty, jawab Eric memberikan senyum terbaiknya, hingga membuat pelayan yang menemani mereka menjadi tertahan dengan sikap Eric yang dikenal dengan sifat dinginnya. Wailah, dapat jackpot malam ini, bisa melihat sosok Eric tersenyum, teriak pelayan perempuan itu di dalam hati. Ngeting.
Raphael dan Eric keluar dari lift. Mereka berdua diarahkan oleh pelayan perempuan itu menuju rooftop yang ada di gedung restoran ini. Selamat menikmati Tuan dan Nona. Saya berada di sana jika Anda membutuhkan bantuan, ucapnya membungkuk hormat dan berjalan ke arah tempat yang sudah disediakan untuk pelayan tersebut. Kedua bola mata Ella membola, mulutnya tak henti-hentinya berdecak kagum dengan tempat yang sudah disulap ini, di mana terdapat satu meja bundar dan dua kursi yang sudah dihias dengan bunga warna putih. Tak lupa di meja itu terdapat beberapa hidangan dan sebuah lilin menambah kesan romantis. Pada malam hari ini, Hazel matanya menarik seluruh penjuru sudut yang sudah dihias dengan tema putih dan gold. Simple namun elegan. Silahkan duduk, Sweetie. Ucapnya lembut menarik sebuah kursi untuk Ella. Senyum Ella terus mengembang. Perasaan bahagia menyelimuti hatinya. Terima kasih, keduanya makan dengan sangat elegan. Tabel manners keduanya cukup bagus. Mengingat mereka dari kalangan atas yang sangat menjunjung tinggi tata krama dan attitude di setiap situasi dan kondisi. Rick, aku ke bawah sebentar ya, mau ke toilet, ucap Ella. Perlu aku temani? Ella menggeleng. Nggak perlu, aku bisa. Jawabnya lalu ia beranjak dari tempat duduknya. Tak lupa pelayan itu menunduk hormat dan tersenyum saat Ella turun dari rooftop, kembali ke setelan awal Ella yang terbiasa memasang tampang datar itu, tak memperdulikan sapaan pelayan. Bruk, seseorang menabrak badan Ella hingga ponsel yang Ella genggam terjatuh. Saat Ella hendak mengambilnya, sebuah tangan seseorang sudah lebih dulu mengambilnya. Hai, manis, kita bertemu lagi, ucap pria itu dengan suara rendahnya. Ella mematung, otaknya mencoba mengingat siapa pria di depannya ini. Beberapa detik kemudian, ia menyadari sosok ini adalah rival Eric namanya Edgar di dalam lorong panjang toilet wanita. Ini, kedua orang itu berdiri berhadapan. Keadaan ini sama sekali tak membuat Ella terpersuri. Dan kesialan buat gue ketemu lo lagi, jawabnya kesal lantaran ponselnya terjatuh. Sorry, nanti gue ganteng, kita ke apartemen gue dulu, nanti gue beliin ponsel yang baru, bagaimana? Lucap Edgar dengan menaik, turunkan alisnya menggoda. Hahaha. Tawa Al pecah menggelegar, membuat Edgar kebingungan. Gue tahu sekarang isi otak lo. Hai buaya sawah. Kalau salah orang untuk target lo, gue nggak suka barang murah punya lo, yo. Dijawabnya angkuh menatap remeh benda di bawah pusar milik Edgar itu. Jauh-jauh lo dari gue. Mengusir Edgar dengan mengibaskan tangan kanannya. Ella berjalan angkuh melewati Edgar yang tengah menahan emosi. Kedua tangan kekarnya mengepal. Mata tajamnya terus memperhatikan Ella. Sian, ternyata dia bukan wanita yang gue pikirkan. Air liurnya menetes ketika melihat bodi belakang El Bakjan pasir itu. Otak mesumnya sudah berkelana membayangkan yang tidak-tidak. Ini akan lebih menarik. Lihat Eric, gue akan ambil apapun yang lo punya, termasuk El. Kekehnya lalu berjalan keluar dari toilet wanita ini.